Nah, ini materinya lumayan banyak dan panjang, makanya Bapak harap kalian juga standby dengan buku cetak kalian, ya. Kalau kalian acuh tak acuh, kalian males, yang rugi ya kalian sendiri. Betul apa betul? Ya betul. Bapak lanjut yang ke materi berikut. Ini materinya 2 jam. Jam Bapak 2 jam, jadi lumayan. Ya, di halaman 90 sampai halaman 94 buku cetak. Ya, perkembangbiakan hewan secara aseksual atau vegetatif. Masih ingatlah ya, seksual, aseksual, vegetatif, generatif. Kita lanjut ke hewan. Nah, ini lucu-lucu. Ini kalau anak Bapak lihat ini senang ini. Semoga kalian juga senang. Kamu senang, saya juga senang. Pengertian perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina dan berasal dari satu induk. Oh, ini keren ini. Kenapa keren? Berasal dari satu induk. Nggak usah kaget ya. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dibedakan menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari proses perkembangbiakan secara aseksual, bisa membelah diri, bisa fragmentasi, bisa tunas. Yang pertama adalah membelah diri. Kalau kita lihat dia seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, dari dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah, dan akhirnya terbentuklah individu baru. Merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan tingkat rendah atau protozoa. Protozoa berasal dari kata protos, hewan, dan zoon, pertama. Ini kayaknya kebalik ya. Protos itu pertama, zoon itu hewan. Contohnya adalah amoeba, paramecium, dan euglena. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah, ini hampir sama dengan membelah diri, namun ukuran tubuh induk dan anaknya itu berbeda. Kita lihat proses dari A, kemudian ke B, ke C, kemudian di sini ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ukurannya dari yang semula misalnya dia seperti ini, akan membelah dari ini membelah menjadi ini membelah sendiri seperti ini. Kemudian ini juga sama, membelah seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian yang di bagian di sini juga sama, ya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Artinya apa? Kemampuan untuk mengganti sel-sel yang rusak itu sangat bagus. Ini kalau bisa diadop, bisa diambil oleh manusia, mungkin bisa digunakan dalam proses penyembuhan ya, terutama yang penyakit kanker maupun yang kecacatan. Contoh hewannya adalah cacing pipih dan bintang laut. Kemudian tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka anak akan memisahkan diri dari induknya berkembang menjadi individu yang baru. Contohnya adalah hidra dan anemon laut. Ya, jadi itu materi kita tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Bisa dengan dia tunas, bisa dia dengan membelah diri, bisa juga dengan fragmentasi. Kemudian kalau di buku cetak kalian itu ada namanya parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Ada yang tahu? Nah, cari di glosarium ya. Parthenogenesis adalah terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa proses pembuahan. Ya, jadi ditambah dengan parthenogenesis di buku cetak, berarti ada 4 cara proses perkembangbiakan hewan secara aseksual. Bisa dia membelah diri, bisa dia dengan menggunakan fragmentasi, bisa dia dengan menggunakan tunas,
Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan partenogenesis. Nah, materi kita cukup panjang. Bapak harap kalian juga menyiapkan buku cetak kalian, kemudian buku catatan kalian. Bagian yang penting kalian catat, kalian simak baik-baik video Bapak, kemudian suara Bapak juga mungkin sudah Bapak perbaiki, jadi lebih enak untuk didengarkan. Ya. Untuk pertemuan hari ini lumayan panjang, suara Bapak sampai habis, nggak ada air minum lagi ya. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan. Ya, tetap jaga kesehatan kalian. Kemudian disiplinnya, tolong ini disiplin masalah waktu belajar ini yang sering Bapak lihat sering telat pada waktu absensi. Harus ditelepon dulu, harus diingetin dulu, baru kemudian bangun. Begadang Pak, jangan begadang, masih kecil jangan begadang, nggak ada gunanya kan begadang. Kemudian masalah tugas ya. Tugas kalau pelajaran Bapak nggak ada masalah, tapi kalau yang lainnya ya Bapak harap dengan siapapun gurunya, Bapak harap sih kalian tetap mengumpulkan, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Bagaimanapun adanya COVID ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan saling pengertian di antara kita. Kamu mengumpulkan tugas, kamu ada nilainya, kemudian kamu juga bisa maksimal belajarnya. Nanti pada waktu kalian masuk ke jenjang berikut, kalian sudah menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Ya, oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya. Nggak tahu Jumat nanti libur atau enggak. Kalau libur ya berarti ketemu hari Jumat, kalau nggak libur ya ketemu hari Selasa depan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti lewat live chat ya. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat, disiplin, dan jangan malas-malasan. Jadi pribadi yang bertanggung jawab. See you. Salam Genji. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang berikut, yaitu tentang teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik merupakan suatu budidaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Pada teknologi hidroponik ini menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi misalnya ion-ion yang terlarut dalam air, kemudian makronutrisi maupun mikronutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu harus dilarutkan ke dalam air. Tujuannya apa? Agar mudah diserap oleh akar. Kemudian yang kedua adalah vertikultur, yaitu cara bertanam dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Nah, tujuannya apa? Secara vertikal itu dari atas ke bawah. Tujuan dari teknologi tanaman ini adalah untuk meningkatkan jumlah tanaman. Yang pertama itu, yang kedua untuk mengakali, mungkin apa ya bahasanya? Ya, jadi untuk tempat-tempat yang serba terbatas itu bisa digunakan ya, misalnya di dinding atau di gang-gang yang sempit, itu kita bisa menggunakan misalnya botol-botol atau pipa paralon yang disusun secara vertikal, itu digunakan untuk media tanam. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Ini apa sih kultur jaringan? Di bagian awal dari bab ini sebenarnya sudah kita bahas, yaitu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Jadi salah satu keuntungan, beberapa keuntungan dari kultur jaringan adalah yang pertama, dia dapat dengan mudah diperbanyak. Yang kedua, dia tidak tergantung oleh musim.
Nah, itu keuntungan dari kultur jaringan. Kemudian di slide berikut itu akan Bapak jelaskan tentang kultur jaringan. Dalam kultur jaringan ini ada beberapa langkah yang harus dilewati. Yang pertama adalah pemilihan tanaman induk sebagai sumber eksplan. Eksplan itu apa? Potongan. Ya, jadi tidak sembarangan itu bisa digunakan sebagai induk sumber eksplan. Nah, biasanya itu terbuat atau jadi tersusun dari akar atau batang atau daun yang banyak mengandung jaringan meristem. Ya. Kemudian yang kedua adalah inisiasi kultur. Apa itu inisiasi kultur? Inisiasi kultur adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang akan dikembangbiakkan. Ya. Ya, ini tadi yang Bapak maksud. Jadi pada proses inisiasi itu diambillah jaringan yang bersifat meristematik. Apa itu jaringan meristematik? Yaitu jaringan yang mudah membelah. Kenapa bisa membelah? Karena sel-selnya itu aktif melakukan pembelahan. Nah, itu fase yang kedua, langkah yang kedua. Yang ketiga adalah sterilisasi, yaitu proses di mana eksplan itu dibebaskan dari segala proses kehidupan. Ya, disterilisasi, tidak boleh tidak boleh ada makhluk hidup yang menempel di dalam eksplan yang akan kita pakai. Tujuannya apa? Biar benar-benar steril, bersih. Kemudian lanjut yang keempat adalah multiplikasi, yaitu menggandakan tunas atau embrio tanaman. Ya, jadi ini pada multiplikasi itu merupakan kegiatan memperbanyak tanaman. Caranya bagaimana? Caranya yaitu menanam eksplan pada media yang telah dibuat untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah pengakaran. Ya, pada fase ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami oleh eksplan. Jika sudah ada akar, artinya ya kultur jaringan berhasil. Setelah pengakaran terjadi, berhasil, kemudian lanjut yang terakhir adalah aklimatisasi, yaitu memindahkan eksplan atau bakal tanaman dari ruang steril ke bedengan. Tujuannya apa? Agar terjadi proses penyesuaian diri planlet. Apa itu lagi planlet, Pak? Itu ada keterangannya lagi di halaman 89. Ya, buku cetak. Di halaman 89 itu ada planlet. Tujuannya adalah untuk planlet itu dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi pada lingkungan tempat tumbuhnya. Ya, itu kultur jaringan. Biasanya ada pada tanaman anggrek, pisang, kelapa sawit, tebu, dan bunga krisan. Oke, itu teknologi dalam tumbuhan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya.